Teman pemilih, tema kita hari ini adalah peran pemuda Muhammadiyah dalam demokrasi di Kabupaten Purbalingga. Gitu ya. Nanti sebelum kita lebih jauh ngobrol-ngobrol tentang demokrasi, kemudian peran pemuda Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyahnya gitu ya. Mungkin dari Mas Ali sendiri boleh diceritakan gitu ya, apa sih PDPM itu, kemudian mungkin organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Purbalingga itu seperti apa? Jadi PDPM itu singkatan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. Kalau di kalangan kita sudah familiar, kalau di kalangan Muhammadiyah, itu di kalangan umum biasanya masih bertanya-tanya itu PDPM itu apa. Kemudian sering disebut juga PD Pemuda Muhammadiyah agar terlihat organisasinya. Jadinya kan Pimpinan Daerah. Kalau bicara terkait dengan Muhammadiyah di Purbalingga, itu sebenarnya sudah mulai dikenal masyarakat itu pada kisaran tahun 1920-an sekitar itu, di mana ada seorang kiai yang bernama Abu Ammar ini mengutus kutip untuk menimba ilmu ke Jakarta, ke tempat Kiai Ahmad Dahlan ya, sebagai pendiri Muhammadiyah. Setelah dari sana kemudian mengadakan pengajian dengan tokoh-tokoh besar di Purbalingga. Setelah itu tokoh-tokoh tersebut mengadakan pengajian di desa-desa, di kecamatan, di tempat-tempat terpencil. Itu awal mulanya ada Muhammadiyah. Kemudian terus berkembang dan berkembang. Pada 2 tahun kemudian, tahun 1922, tepatnya tanggal 30 Juni 1922 ini kemudian dibentuklah organisasi cabang Muhammadiyah Purbalingga yang pertama. Waktu SK-nya Januari 2023 dengan ketuanya saat itu Abu Dardi, Kiai Abu Dardi, yang kemudian diabadikan salah satunya adalah menjadi nama organisasi mahasiswa di Purbalingga, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Abu Dardi di Purbalingga. Dan sampai sekarang jasa beliau, karena beliau memimpin selama sekitar 2 dekade waktu itu, maka pun disebut sebagai pemimpin yang lama memimpin lah seperti itu, sampai kemudian terbentuk organisasi otonomnya. Ada Malaysia, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasional Malaysia, dan beberapa otonom lainnya. Dan itu kemudian berkembang besar di Purbalingga yang sekarang bersekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah itu ada di alun-alun Pesisir Selatan, yaitu di Pendopo Kiai Ahmad Dahlan. Walaupun awal berdirinya ada di Masjid At-Taqwa depan Kejaksaan, tetapi sekarang sudah berkantor di Pendopo Kiai Ahmad Dahlan. Dulu sebelum jadi pendoponya Pimpinan Daerah Muhammadiyah, di itu tempat sekolah rakyat Muhammadiyah. Dulu masih sewa kita di menjadi pendidikan Muhammadiyah seperti itu. Ya, kemudian lah dari situ tentu karena ada di pusat kota, Muhammadiyah berperan banyak pada kemajuan Kabupaten Purbalingga seperti itu. Oke, baik. Jadi pada intinya PDPM itu singkatan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. Ceritanya cukup ini ya Mas ya, panjang. Ya, kalau disingkatkan dari 1920 ya, banyak banget ceritanya sebenarnya. Oke, kalau begitu kalau ngomong-ngomong soal PDPM dari Mas Ali sendiri nih, kira-kira kapan pertama kali mungkin gabung organisasi Muhammadiyah, kemudian diangkat menjadi ketua PDPM? Kalau di Muhammadiyah itu saya termasuk anggota yang lahir secara biologis dari orang tua yang Muhammadiyah gitu ya, kader biologis gitu ya, dari lahir sudah Muhammadiyah. Kemudian mulai berkiprah sebagai remaja masjid, itu remaja masjid di Pemuda Muhammadiyah Lanting. Kemudian tahun 2010 menjadi ketua PCPM, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah.
kemudian 5 tahun kemudian jadi sekretaris, 5 tahun kemudian jadi ketua lagi di BCPM, jadi hampir 15 tahun. Kemudian pada November 2023 di Kabupaten Purbalingga itu ada musyawarah daerah pimpinan daerah Pulau Muhammadiyah. Disinilah kemudian saya berteman terpilih menjadi formatur. Kita kan pilihannya formatur, dan formatur itu menyusun kepengurusan dan banyak dinamika di situ. Pada akhirnya saya terpilih menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga. Jadi sejak November 2020 ya, cukup lama ya Mas ya. Itu musdanya ya, Oke, baik. Ya, jadi selama itu ya, selama Mas bergabung di organisasi Muhammadiyah gitu ya, kan sudah cukup lama gitu kan ya. lumayan lah. Pasti adalah mungkin hal-hal menarik yang Mas Ali temui gitu. Yang boleh ceritakan satu aja gitu, hal yang unik atau menarik. Kalau berbicara unik di organisasi banyak ya, intrik dan sebagainya. Apalagi saya tidak hanya di Muhammadiyah kan. Kalau di tingkat paling bawah di masyarakat, kebetulan saya ketua RW. Ya. Kalau di PGRI, karena saya juga kepala sekolah di SD, juga sebagai pengurus di kabupaten, dan masing-masing punya ya dinamika. Nah, kalau di PDPM kita itu termasuk orang yang kritis-kritis, ya, orang kritis-kritis yang kemudian memperjuangkan apa yang disebut hitah dari Muhammadiyah itu sendiri, bahwa bermuhammad itu harus bergembira. Maka kemudian beberapa kejadian, beberapa peristiwa di sepanjang kepemimpinan saya ini ya, tidak terlalu ya unik sih unik, tapi tidak serta merta, karena sebenarnya saya PAW pergantian waktu. Ada ketua kami yang mengundurkan diri, kami kemudian rapat pleno terpilih menjadi ketua. Uniknya memang baru ada sejarahnya di Kabupaten Purbalingga, ada reshuffle, ada pergantian di tengah kepemimpinan atau masa kepemimpinan. Kita masa kepemimpinannya utama ke-18 untuk pemuda Muhammadiyah, setiap utama 5 tahun. Cukup menarik ya, bergabung di organisasi Muhammadiyah seperti itu. Kita coba kembali lagi nih ke topik utama kita tentang pemilih. Tadi kan topik utama kita adalah peran pemuda Muhammadiyah dalam demokrasi gitu ya. Mungkin kalau dari sisi Mas Ali sendiri, memaknai demokrasi itu seperti apa sih? Oke. Demokrasi, kalau menurut istilah jelas ini dari 2 kata, demos dan kratos. Demosnya itu rakyat, sedangkan kratosnya itu kekuatan atau kekuasaan. Ya kalau sering orang sebut simpelnya ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sedangkan menurut saya mengutip pengertian yang saya tertarik untuk mengutipnya itu dari Nurholis Majid atau Cakti, yang menyebutkan bahwa demokrasi itu bukan hanya sebatas tujuan atau kata benda, bukan hanya sebatas objek, tapi sebagai subjek atau sebagai kata kerja. Karena di dalam demokrasi itu ada sesuatu yang dinamis yang dapat mewujudkan masyarakat sipil yang madani, yang kemudian memahami dengan sadar nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri, di mana ketika masyarakat dapat menerima perbedaan, pluralisme, dan di dalamnya jelas ada politik yang bersama-sama mewujudkan sebuah cita-cita. Jadi bukan sebatas kekuasaan saja, tapi demokrasi sebagai proses yang bernilai dari demokrasi itu sendiri yang akan dicapai. Cukup lengkap penjelasan dari Mas Ali ya terkait dengan demokrasi. Memang demokrasi yang baik dimulai dari masyarakatnya ya Mas ya. Dari masyarakat yang kritis seperti itu akan menghasilkan sebuah keputusan atau informasi yang baik. Kemudian ngomong-ngomong
kebetulan saya PPK sejak 2015 terus 10 tahun. Kalau prinsip sebenarnya itu kan sebuah proses tahapan-tahapan yang betul-betul sudah tertata, sudah diatur sedemikian rupa. Kalau kemudian kita berpedoman baik, memahami baik terhadap PKPU, peraturan KPU, baik itu tahapan data pemilih maupun tahapan teknis dan seterusnya, insya Allah tidak akan ada kendala. Karena ini kan sudah ada remnya, sudah ada tata kalanya. Oh, kapan kita harus apa, kapan kita harus bagaimana. Ketika di lapangan nanti menghadapi situasi yang kita tidak bisa mencerna apa yang kita pahami, kita tafsirkan dari PKPU, maka kita punya komisioner. Nah, disitulah kita diskusi, kita meminta petunjuk, kita minta arahan kepada komisioner. Apabila terjadi seperti ini harus bagaimana di situ, dan setiap komisioner pasti memberikan solusi, pasti memberikan gambaran bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan bisa komisioner harus turun ke bawah ketika ada permasalahan yang kami tidak mampu menyelesaikan. Jadi kalau bicara terkait dengan kendala, saya pikir itu tadi, kalau kita memahami aturan dan peserta ataupun stakeholder ataupun masyarakat, kita beri penjelasan tentang aturan-aturan itu, sepertinya tidak akan ada masalah. Oke, baik. Kalau ngomong soal demokrasi gitu ya, khususnya di Kabupaten Purbalingga gitu ya, mungkin pendapat dari Mas Ali sendiri gimana? Apakah sudah berjalan dengan baik seperti itu? Kalau di Purbalingga khususnya, saya pikir sudah berjalan sangat baik. Pemilihan yang terakhir adalah pilkada ini, pemilihan bupati dan wakil bupati Purbalingga, dan juga pemilihan gubernur. Yang terjadi di Purbalingga saat ini saja, saya melihat bahwa proses demokrasi yang luar biasa, pemilihan bupati dan wakil bupati yang banyak menguras energi, baik dari penyelenggara maupun dari peserta atau para calon saat itu, atau calon bupatinya saat itu, kemudian dilaksanakan pilkadanya, kemudian ada pemenangnya dan terpilih. Saya pikir itu menjadi momentum, bukan untuk kemudian memecah belah apa yang kemarin terpecah, walaupun sebenarnya bukan terpecah, ini pada sisi yang berbeda saja. Apalagi dua calon kan seperti dua mata uang yang di masyarakat itu sebelahan, sangat berbeda gitu ya. Nah, bagaimana kemudian setelah terpilih ini menjadi momentum untuk kemudian bersatu gitu loh. Bagaimana menjadikan Purbalingga lebih maju lagi, masyarakat lebih madani dan seterusnya, tidak lagi mengingat-ingat proses yang kemarin gitu. Ya, kita juga melihat contoh di tingkat nasional saja gitu. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo bisa bukan rival gitu, tapi kemarin yang berseberangan pun bisa bergandeng tangan bersama demi bangsa dan negara. Apalagi dengan Jokowi saja masih bisa bertemu dan sebagainya. Artinya apa? Demokrasi itu sebagai proses aja menuju titik di mana kemudian titik itu terpilih. Itulah kemudian momentum untuk bagaimana masyarakat bisa dewasa bersatu untuk bangsa dan negara. Kalau di Purbalingga ya tentu untuk Purbalingga baru yang bernama Cepat. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pendapatnya Mas Ali ya. Ini kalau misalkan dari sisi organisasi ya, terkait dengan organisasi Muhammadiyah seperti itu, apakah punya program khusus untuk sosialisasi demokrasi ke masyarakat? Kalau kebetulan nih, kalau di Muhammadiyah sendiri ada majelis apa namanya yang berkaitan dengan, kalau di Pemuda Muhammadiyah atau PDPM ada bidang yang namanya bidang hikmah hubungan antar lembaga hukum dan demokrasi. Itulah kemudian bidang yang kami beri tugas secara organisatoris untuk mengurus hal tersebut. Kita biasa, kalau selama proses pilkada kita biasanya di pengajian-pengajian, di diskusi-diskusi, itu kita sering mengadakan kegiatan itu yang masih menjadi program, dan insya Allah tahun ini akan dilaksanakan adalah sekolah politik dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Walaupun kami tahu bahwa Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis, tetapi kita mempersiapkan sumber daya manusia, kader-kader Muhammadiyah yang mumpuni, yang nanti dapat berkiprah di dalam politik untuk bangsa dan negara. Tidak membawa nama Muhammadiyah, tetapi kader-kader tersebut adalah kader-kader ya yang militan, yang kemudian dengan pengkaderan yang kuat, jejaring yang luas dan seterusnya, diharapkan mampu untuk mewujudkan cita-cita bangsa, bukan hanya membawa nama Muhammadiyah sendiri. Maka
Muhammadiyah sebagai tempat penggodongnya, kemudian para kader itu kemudian bisa berperan. Oke, jadi salah satunya tadi Sekolah politik. Sekolah politik ya. Sekolah politik. Oke, ya cukup keren ya Mas ya, salah satu gagasannya seperti itu. Dan kalau misalkan ngomong soal pemuda ini, menurut Mas Ali sendiri bagaimana peran pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Purbalingga khususnya ya selama ini dalam mendukung proses demokrasi itu? Oke, kalau ditanya peran pemuda dalam proses demokrasi di Kabupaten Purbalingga, gitu ya, saya boleh katakan kader-kader Muhammad itu sudah all out, gitu ya. Karena ada tiga unsur yang kami bisa bedakan. Yang pertama adalah sebagai penyelenggara, ya karena kebetulan saya sendiri sebagai penyelenggara. Yang kedua sebagai peserta, karena banyak kader-kader atau teman-teman kami di muda juga menjadi calon legislatif dan seterusnya. Kemudian yang ketiga masyarakat banyak yang kemudian secara berkelompok walaupun tidak menggunakan nama Muhammadiyah menjadi sukses, menjadi tim yang kemudian berperan. Nah inilah yang kemudian kita sebut bahwa peran pemuda di semua lininya ada, di pesertanya ada, di penyelenggaranya ada, dan di masyarakatnya secara masif terus menyampaikan, menyuarakan dan mengembangkan demokrasi itu penting. Apalagi kalau golput ya, itu kita anti sekali. Kita kritis harus bisa menyuarakan aspirasi kita. Tapi tentunya kritiknya kritik yang membangun. Kalau kita ringkas ini tadi ya perannya berarti ada 3 ya Mas ya? 3 bisa boleh. Dari penyelenggara ada, peserta, dan masyarakat sebagai tim ses dan lain sebagainya. Iya, oke. Kalau begitu dari Mas Ali nih, dari sudut pandang Mas Ali sendiri gitu ya, peran KPU dalam menjaga demokrasi khususnya di Purbalingga gitu ya, gimana? Apakah sudah sesuai berjalan dengan baik atau ini masih ada yang kurang gitu? Ini tanggapan Mas Ali gimana? Ini kalau dari sisi saya sebagai penyelenggara tentu tidak ada kurangnya ya. Karena dari sisi yang lain pun bisa diukur dari keberhasilan kesuksesan penyelenggaraan itu sendiri kan begitu. Kalau saya boleh menilai di Purbalingga itu sekarang demokrasinya sudah menggembirakan dan membahagiakan. Karena semuanya bergembira menikmati proses demokrasi ini dan akhirnya pun bahagia. Baik yang dengan konsentrasi maupun yang tidak. Karena pada akhirnya pun bersama-sama untuk membangun Purbalingga, bukan kemudian terus menjaga permusuhan atau rival itu. Tapi bagaimana kemudian betul dari awal niat beliau menjadi peserta tentu untuk membangun Purbalingga lebih baik lagi. Jadi KPU dalam melayani peserta, dalam melayani pemilih, insya Allah sudah luar biasa sekali. Oke, baik. Kalau misalkan ngomongin soal peran pemudanya nih Mas, itu kan udah jelasin ya sebelumnya. Saat tahapan kemarin gitu ya, baik saat pemilu gitu atau mungkin pilkada, itu gimana? Kami juga ada relawan, ada beberapa teman yang sering diskusi dengan kami dari sejak tahapan mungkin perekrutan penyelenggara baik di tingkat KPK maupun di tingkat TPS, betul-betul teman-teman itu semangat dan tidak semuanya dari kader kami pun bisa masuk karena kami tentu juga melihat kompetensi masing-masing apakah sekiranya mampu untuk menjadi penyelenggara dan sebagainya. Kemudian peran pemudanya ya itu ada di situ sejak dari tahapan proses perekrutan penyelenggaranya tadi saya sebutkan, kemudian dari tahapan pemilunya sendiri, misalkan dari coklit, dari mana itu sudah teman-teman betul-betul mensosialisasikan di sosial media, apalagi teman-teman yang kemudian punya konten kreatif dan seterusnya itu mensosialisasikan, menyuarakan coklit, suksesnya coklit atau dan coklit itu kan menjadi tahap awal data pemilih yang komprehensif, yang sempurna, yang bisa menjadi dasar nanti untuk penyelenggaraan pemilunya.
kemudian ada DPT, kemudian mulai kampanye-kampanye. Insya Allah tidak kami sebutkan bahwa dia berasal dari Muhammadiyah, bisa kami pastikan bahwa beliau adalah kader Muhammadiyah, kemudian berperan di sana. Tapi sekali lagi tidak membawa nama Muhammadiyah, tapi kami pastikan itu adalah kader Muhammadiyah. Demi suksesnya demokrasi di Purbalingga. Jadi sudah cukup aktif ya Mas ya untuk Insya Allah. Muhammadiyahnya dalam Semangat juga. pemilu dan pilkada kemarin seperti itu. Nah, kalau misalkan dari Mas Ali sendiri pandangannya gitu ya, kinerja KPU Purbalingga ini khususnya dalam memberikan berita atau mungkin pendidikan kepemiluan seperti itu kepada masyarakat melalui website atau mungkin media sosial seperti itu, apakah sudah cukup membantu atau mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau untuk Gen Z-nya atau pemilih pemula saya pikir sudah luar biasa sekali. Apalagi ini kebetulan aja ini untuk kami di PPK Bukadej itu mendapatkan prestasi terbaik satu untuk sosial medianya. Jadi kami membuat short movie untuk ternyata memang masyarakat atau Gen Z itu bosan ketika harus mendengar ceramah, ketika harus mendengar teori-teori. Tapi ketika melalui sebuah cerita pendek yang itu sangat kontekstual dengan masyarakat itu, kemudian mereka tertarik, lucu, tapi pesannya dapat. Jadi dari KPU Purbalingga, dari masing-masing kecamatan, bahkan desa semuanya berperan. Nah, itu menjadi indikator suksesnya KPU Purbalingga untuk kemudian mensosialisasikan kegiatan tahapan dan lain sebagainya. Karena yang dibuat itu kontennya bertahap gitu. Hari ini tahap apa nih? Kita temanya itu dan seterusnya. Bahkan podcast di KPU juga saya lihat banyak sekali. Kemudian rilis berita kegiatan-kegiatan teman-teman di PPK juga banyak. Kalau kita lihat ketik aja misalkan pilkada Purbalingga gitu, saya yakin rilisnya banyak sekali. Dan kemarin itu saya selama tahapan hampir 50 lebih rilis kegiatan. Oke, jadi sudah cukup baik ya dalam pengelolaan informasi di media sosial gitu. Bahkan dapat peringkat juga di tingkat nasional. Betul. Itu bukti nyatanya gitu. Pencapaian gitu ya Mas ya. Oke. Oke, baik Mas Ali. Gak kerasa nih ternyata waktunya sudah cukup lama ngobrolnya ya. Dan pertanyaan terakhir nih Mas Ali. Apa harapan Mas Ali untuk KPU Kabupaten Purbalingga ke depan dalam menghadapi tahapan pemilu selanjutnya? Dan mungkin seperti apa sih untuk bentuk kolaborasi gitu ya yang ideal antara KPU dengan pemilih Muhammadiyah? Ke depan tentu bagaimana kemudian tingkat partisipasi pemilih itu bisa meningkat. Mungkin bagaimana sosialisasi ini tidak hanya menyentuh lewat sosial media, karena tidak semua orang di masyarakat bawah di pedesaan yang kemudian bisa mengakses itu. Maka peran dari KPU bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kedaerahan, adat istiadat dan seterusnya. Misalkan kegiatan seni, kesenian dan seterusnya, itu bisa mengundang banyak orang, kesepuhan dan sebagainya yang tadi saya bilang tidak dapat mengakses sosial media. Kemudian di sini peran pemuda bisa mengkolaborasikan itu. Saya juga sebetulnya ketua Karang Taruna juga di Kecamatan Bukadej. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya, insya Allah kita juga bisa berperan. Baik kalau dari sisi Muhammadiyahnya, kita tentu kegiatannya sifatnya agamis, keagamaan. Kalau kemudian peran pemuda yang lain pun, karena di kami juga ada bidang seni olahraga gitu kan. Jadi bisa secara komprehensif menyeluruh lapisan masyarakat, dan kami sangat siap ketika KPU kemudian mengkolaborasikan kegiatan-kegiatannya dengan kami. Oke, itu untuk harapannya cukup Mas ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Mas Ali untuk penjelasannya. Sudah cukup lengkap ya teman memilih seperti itu. Dan semoga nanti ke depan peran pemuda Muhammadiyah juga bisa terus bersinergi atau berkolaborasi dengan KPU seperti itu ya. Dan dalam menyampaikan informasi-informasinya pun juga bisa valid gitu ya, dan mencerahkan gitu, sehingga masyarakat semakin melek dalam demokrasi dan juga kepemiluannya. Oke, kalau gitu mungkin dari Mas Ali sendiri boleh disampaikan closing statement-nya ya. Apa ya? Saya ingin mengutip kalimat dari seorang tokoh
demokrasi itu bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, yang kemudian mengalami cobaan yang pahit, yang pada akhirnya akan bangkit kembali dengan segala keinsafannya. Itu dari Bung Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita tahun 1966. Dan juga saya mengutip dari Abraham Lincoln yang menyampaikan bahwa demokrasi bukan tujuan akhir, tetapi demokrasi adalah sebuah cita-cita yang mulia. Nah, kalau dari saya sendiri, proses demokrasi itu adalah sebuah pesta. Maka sebuah keniscayaan apabila seluruh lapisan masyarakat bisa hadir dan menikmati demokrasi itu sendiri, maka bergembiralah menyambut demokrasi. Oke, menarik sekali untuk closing statement-nya ya. Kutipan dari Bung Hatta dan Abraham Lincoln. Iya. Oke, baik teman memilih, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua PDPM Kabupaten Purbalingga khususnya ya. Sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya Dialektika. Saya Melsa, saya tutup dengan caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.